Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trifona Suryati Dijung dari kelas 2021F dan kami akan melakukan simulasi mata tentang bimbingan konseling tentang malas mengerjakan tugas. Dan di sini saya sebagai konselor. Halo teman-teman, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunda Neta Relina. Saya dari kelas 2021 EF, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan mengerjakan tugas BK yaitu bimbingan konseling, di mana di sini saya berperan sebagai konselor yang bermasalah. Baik, terima kasih. Selamat siang Adek. Selamat siang Ibu. Oke, senang bertemu dengan Anda. Bagaimana kabar Anda sekarang? Baik Ibu, kalau Ibu bagaimana kabarnya? Oke, puji Tuhan, kabar baik juga. Terus ngomong-ngomong, Anda kesini untuk apa? Begini Ibu, saya ini akhir-akhir ini saya sering merasa malas mengerjakan tugas. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Oh, malas mengerjakan tugas. Emangnya banyak tugas kampus? Sebenarnya Ibu tidak banyak, hanya pekerjaannya saya sering menunda-nunda. Oh, menunda pekerjaan. Itu kan hal yang membuat kita juga malas kalau sering menunda pekerjaan. Misalkan kalau ada tugas satu yang diberikan oleh dosen A, terus kita tunda, itu akan membuat kita malas mengerjakan tugas. Bagaimana keadaan kuliah sekarang? Apakah baik-baik saja? Baik-baik saja, tapi saya di saat ini masalah saya Ibu hanya malas mengerjakan tugas saja. Itu saja Ibu. Terus kalau dosen minta tugasnya, itu punya bagaimana? Begini Ibu, kalau besoknya mau periksa itu baru malam bisa kerja. Itu pun Ibu saya tidak kerja sampai selesai. Setiap malam Ibu saya selalu ini bermimpi dihantui dikejar-kejar oleh tugas, dan dosen sering meminta tugas kepada saya. Saya sering bermimpi setiap malam. Terus pokoknya saya kenapa saya tidak tahu lagi Ibu, saya ini sangat malas mengerjakan tugas. Entah apa beliau, saya tidak tahu lagi Ibu. Terus alasan adik tidak mengerjakan tugas itu bagaimana? Alasannya apa? Karena saya Ibu kalau pulang dari kampus, saya kerjanya hanya ini, main HP, tidur, main HP, tidur. Itu saja. Terus apakah ada faktor lain? Faktor dari luar atau dari dalam diri bagaimana? Faktor dari dalam diri Ibu itu tadi malas. Oh, faktor dari dalam diri malas ya? Oke. Terus kalau ada lihat teman yang lain, misalkan kalau di kampus, terus dosen minta untuk mengumpulkan tugas, terus kalau adik sendiri yang tidak kumpul, padahal kan teman-teman mengumpulkan tugas, bagaimana perasaan adik kalau tidak mengumpulkan tugas? Begini Ibu, itu pun saya kerja tugas hanya setengahnya saja. Ketika teman lain kumpul, saya juga ikut kumpul Ibu. Tapi saya merasa malu ketika begini Ibu, Bapak dan Ibu dosen memanggil saya untuk menegur saya karena saya saja yang belum menyelesaikan pekerjaan tugas tersebut. Oh, berarti IT kalau diberikan tugas oleh dosen, terus IT kerja hanya setengah saja. Ya, Ibu. Begitu terus setiap ada tugas atau setiap mata kuliah ada tugas, terus adik kerjanya itu hanya sedikit-sedikit saja, tidak sampai selesai. Iya Ibu, karena saya besoknya kumpul tugas, ini harinya baru saya ini. Besoknya kumpul, malamnya baru saya kerjakan tugasnya Ibu, begitu. Oh, terus emangnya ada pekerjaan apa saja kalau sampai di kos sampai sehingga IT menunda pekerjaan tugas dari kampus? Sebenarnya Ibu tidak ada pekerjaan di kos, karena saya di kos itu Ibu kerjanya hanya rebahan, makan, tidur, terus sibuk dengan HP saja. Kalau sore itu mandi, kalau besoknya belum ada jadwal untuk kumpul tugas tersebut, saya lanjut dengan main HP, bangun besok pagi ke kampus. Kalau besoknya baru kumpul tugas, malamnya baru saya kerja, itu pun Ibu hanya setengah saja. Oh, begitu terus ya, begitu terus Iya, setiap iya. hari. Kalau diberikan tugas
Oke, saya juga dulu pernah mengalami seperti Ade, yaitu malas mengerjakan tugas. Nah, dari situ ketika saya kuliah dulu, itu faktor pertamanya itu tadi karena apa? Karena HP itu terpengaruh juga kalau kita sering menggunakan HP begitu. Saya juga dulu malas sekali untuk mengerjakan tugas sampai banyak dosen yang menegur saya karena tidak mengerjakan tugas. Itu alasannya sama seperti Anda punya alasan tadi, yaitu selalu menggunakan HP. Itu juga faktor yang paling menurut saya faktor yang berpengaruh sekali bagi diri kita. Terus dari situ saya berkonsultasi ataupun saya berinteraksi dengan teman toh, bertanya terkait dengan tugas. Terus saya juga sering berinteraksi dengan teman terkait saya tidak mengerjakan tugas, saya malas mengerjakan tugas. Dari situ teman-teman akan memberikan motivasi atau dorongan untuk kita supaya kita sering ataupun selalu mengerjakan tugas ketika dosen memberikan tugas. Terus yang kedua, kita harus saya dulu harus mengatur waktu. Kalau sampai di kos harus bisa mengatur waktu, yaitu waktu untuk mengerjakan tugas itu jam berapa. Terus pekerjaan lain juga harus diatur terus begitu, sehingga kita bisa mengelola waktu dan dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Walaupun tugasnya menumpuk, tetapi ketika kita mengatur waktu, itu akan bisa menyelesaikan semua tugas. Dan saran dari saya untuk adik supaya mengatasi malas mengerjakan tugas itu tadi, yang pertama itu adik harus bisa mengatur waktu dan mengontrol diri, ya. Itu yang pertama, mengatur waktu dalam hal begini, jam berapa saya mengerjakan tugas, jam berapa saya mengerjakan pekerjaan lain, begitu ya. Terus harus mengontrol diri juga. Mengontrol diri di sini ketika kita menggunakan HP harus ada batasnya, oke? Jangan begini Kak, harus main HP terus panjang hari, kan tidak boleh toh. Itu akan berpengaruh dengan diri kita juga. Terus yang ketiga, harus sering berinteraksi dengan teman, menanyakan tentang apa sudah terkait tentang misalkan tentang tugas tadi. Harus berinteraksi dengan teman atau kerjasama dengan teman. Terus kita harus sering bertanya kepada teman terkait tugas. Kalau tidak tahu, tanya teman bagaimana cara kerjanya ini, ya, supaya kita bisa mengerjakan tugas. Itu tadi solusinya tadi, ya. Mudah-mudahan adik bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih untuk saran dan masukan dari Ibu. Semoga kedepannya saya dapat lebih baik. Oke, mudah-mudahan. Dan apakah ada pertanyaan lain atau bagaimana? Tidak ada, sudah Ibu, itu saja masalah yang saya alami sekarang. Oke, baik, terima kasih ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik, itu saja simulasi dari kami dan kami mengucapkan terima kasih. Sudah.